Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan berwasiat kepada jamaah Jumat sekalian, mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu bersyukur di dalam hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Lisan dengan mengucapkan walhamdulillah, dan perbuatan membenarkan dengan cara berusaha untuk melaksanakan, mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan semua dosa-dosa yang Allah larang dan Rasulullah telah larang pula. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita bersama-sama merayakan Idul Adha, yaitu salah satu hari raya besar umat Islam, di mana kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan mengambil hikmah dari pelajaran sirah Nabi Ibrahim dan Ismail, dan dilanjutkan dengan merayakan bersama dengan menyembelih hewan kurban dan makan daging kurban yang telah kita sembelih dan kita masak bersama. Itu membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang memperhatikan dari sisi hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia atau sosial. Dibuktikan dengan dibagikan daging kurban yang merata di seluruh warga sekitar masjid dan seluruh negeri kita ini. Sidang jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Salah satu hikmah lagi yang dapat kita petik dari perayaan Idul Adha adalah kita hendaklah mencari dan memakan
yang halal dan thayyiban kita masukkan ke dalam perut kita. Dan setelah kita selesai hari tasyrik ini, kita lanjutkan kebiasaan itu untuk selalu berupaya agar minuman dan makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita itu adalah halalan thayyiban. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lebih baik dari apa yang terdapat di bumi ini. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk makan dan minum yang halal dan thayyibah. Halal di sini ada dua macam, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Sehingga kita harus memastikan minum dan makanan yang kita makan adalah yang halal dan thayyiban. Kemudian di khutbah yang pertama ini, khatib akan menyampaikan hikmah atau manfaat apa jika kita itu berhati-hati untuk selalu makan minum yang halal dan thayyiban. Yang pertama, jika kita berusaha sekuat tenaga hanya memasukkan makanan yang halal pada perut kita, yang pertama kita akan menjadi lebih bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam beramal kebaikan, karena ibarat bahan bakar. Bahan bakar itu bahan bakar yang menuju kepada kebaikan, bukan bahan bakar yang menuju kepada kemaksiatan. Makan yang halal, minum yang halal dan thayyiban akan memberikan kita sehat, juga memberikan kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana kata seorang ulama yang bernama Sahal At-Tsauri, Sahal At-Tustari, yang dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ulama ini mengatakan, man akala al-harama asad jawari juh sa'am aba alima aulam ya'lam wa man kanat madu halalan atau azhu jawarihuhu wa fiqat lil khairati. Yang mengatakan barang siapa yang mengonsumsi, yang makan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan tergerak melaksanakan menuju kemaksiatan, baik ia berkenan atau tidak, baik ia mengetahui ataupun tidak. Dan sebaliknya, barang siapa ia makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya akan tergerak untuk melaksanakan ketaatan, akan melaksanakan hal-hal yang ma'ruf, dan akan diberi pertolongan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Inilah rahasia kenapa para abid itu selalu bersemangat dalam beribadah, karena mereka menjaga minum dan makan yang halal yang hanya ia masukkan ke dalam perutnya. Yang kedua, manfaat kita makan makanan yang halal adalah bahwa makan minum yang halal merupakan syarat terkabulnya doa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berkata dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayat alani
mustajabat da'wati. Ya Rasulullah, saya mohon berdoalah engkau kepada Allah agar dia menjadikanku orang yang dikabulkan doanya. Mendengar permintaan ini, Rasulullah menjawab. Dalam hadisnya, ia mengatakan, ya Sa'd, ya Sa'ad, atib mata anaka, takun mastajaba ad-da'wati, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, inal abda layak al-difu al-luqmata al-harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yauman. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Artinya makanlah yang halal saja. Niscaya doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Hadis riwayat Tabrani. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang perlu kita ambil pelajarannya, bahwa jika kita ingin terkabul doa-doa kita, maka perbaikilah makan dan minuman yang kita konsumsi. Yakinkan, pastikan semuanya halal. Juga lebih dari itu, jika kita sampai terjerumus kepada minum dan makan yang haram, walaupun satu suap atau satu teguk saja, maka ancaman dari Rasulullah bisa jadi ibadah kita 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, manfaat kita makan minum yang halal adalah bahwa itu semua menjadi sebab diberi keturunan yang sholih. Jadi kita makan dan minum yang halal, itu akan menjadikan keluarga kita keluarga yang harmonis, akan menjadikan anak cucu kita adalah anak yang sholih dan sholihah. Saya kutipkan pendapat salah satu ulama yang tertulis dalam kitab Al-Ghunyah. Ia mengatakan, ketika telah tampak tanda-tanda kehamilan seorang wanita, hendaklah suaminya menjaga makanannya dari yang haram dan yang subhat, agar anak itu dapat terbentuk di atas fondasi di mana syaitan tidak dapat menjangkaunya. Alangkah baiknya jika kebiasaan menghindari dari makan haram dan subhat itu dimulai dari prosesi pernikahan dan terus berlangsung sampai kelahiran seorang anak, agar suami, agar istri dan anak-anaknya nanti selamat dari godaan syaitan di dunia dan kelak di akhirat selamat dari siksa api neraka. Dengan melakukan hal tersebut, anak akan lahir sebagaimana anak yang sholihah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan taat kepada Tuhannya. Semua itu karena berkah menjaga makanan dari yang haram dan subhat. Inilah pendapat para ulama, pentingnya kita menjaga yang haram dari perut kita, dari perut istri, anak, dan keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, menurunkan anak-anak yang sholih dan sholihah. Selanjutnya yang keempat, manfaat kita makan yang halal adalah makan yang halal ini dapat menjernihkan hati kita. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah telah mengatakan, man akala al-halala arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa jara yana bi'a al-hikmata min qalbihi. Beliau mengatakan, barang siapa
yang memakan makanan halal selama 40 hari, ia jaga perut ini selama 40 hari hanya yang halal yang ia masukkan ke dalam perutnya, maka Allah akan menerangkan hatinya dan akan mengalirkan sumber-sumber ilmu hikmah dari hati dan lisannya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Inilah satu dalil, satu hadis yang luar biasa. Kita bisa mengambil hikmah dari hadis ini. Jika kita ingin menjadi orang yang berhati jernih, ingin menjadi orang yang hatinya dan lisannya juga selalu mengeluarkan kebaikan, maka jagalah selama 40 hari ini tidak boleh kita memasukkan makanan yang haram pada tubuh kita. Artinya kalau 40 hari kita sudah bisa menjaga yang haram, insya Allah 40 hari ke depan lebih bisa kita untuk menjaganya. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang kelima, manfaat makan yang halal adalah bahwa makan yang halal ini dapat sebagai obat dari segala penyakit. Maka kalau kita melihat ada orang yang selalu sakit-sakitan, kita lihat apa yang dimakannya, apakah yang haram, apakah yang halal. Bisa jadi orang itu makan yang haram setiap hari sehingga ia tidak kunjung sembuh apa yang mengidap penyakit di dalam dirinya. Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni dalam kitab Tanbihul Mukhtarin berkata, mengutip perkataan Yunus bin Ubaid, yang artinya, seandainya saja kami memiliki uang 1 dirham dari yang halal, tentu akan kami berikan gandum yang akan kami tumbuk dan kami sajikan untuk kami. Setiap orang sakit yang ke dokter namun tak kunjung sembuh, maka kami obati dengan gandum yang kami dapatkan dari uang yang halal. Lalu ia pun sembuh dari penyakit saat itu juga. Inilah satu kisah bahwa ada seorang yang sakit-sakitan, kemudian dibawa ke dokter pun tak kunjung sembuh, maka hanya diberikan gandum yang berasal dari uang yang halal, yakin pasti halal, maka orang ini dengan izin Allah disembuhkan dari penyakitnya. Sehingga manfaat kelima ini mari kita bisa praktekkan, yaitu makanan yang halal dapat menyembuhkan segala penyakit. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib hanya ingin menggarisbawahi bahwa salah satu ajaran Islam adalah hendaknya kita sebagai orang beriman selalu menjaga minum dan makan yang halal, hanya yang halal yang dimasukkan ke dalam perut kita, baik halal secara zatnya maupun halal secara cara memperolehnya. Maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Yang pertama, makanan yang halal menjadikan ibadah kita lebih bersemangat. Yang kedua, makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, makanan yang halal menjadi sebab
kita diberi keturunan yang solih dan solihah. Yang keempat, makanan yang halal dapat menjernihkan hati kita dan pikiran kita. Kemudian yang terakhir, makanan yang halal bisa menjadi obat segala penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu menjaga perut ini agar hanya dimasuki dengan hal-hal yang halal, minum makan yang halal dan thayyibah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warhamna ijtinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril ihwana wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.